2, 3, 4, 5, 6. Ya ampun, udah banyak banget. Gak terhitung. Sini gini. Kalau banyak kecil. Tuh, lihat tuh. Perhatikan. Nih. Kayak ada suara-suara. Ini apa? Aliran air di sana, ada sungainya nih, bener nih. Tuh kan. Yuk masuk aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Wah. Sini luas juga ini. Tuh. Hati-hati teman-teman. Mari di sini kita lebih hening lagi, lebih tenang lagi batinnya, ditata dulu supaya nanti kita tidak tidak salah tangkap maknanya gitu loh dalam mencerna ini nanti. Yuk pelan-pelan. Assalamualaikum. Punten. Nih, ini sungainya lewat celah-celah ini. Nih, ada air mengalir tapi lewat jalur-jalur sempit ini nih. Tuh, berarti sungainya ini masuk ke dalam sini nih. Tuh, jalur sempit ini. Wah, luar biasa. Udah yuk, sana aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Jadi mari kita tata dulu batinnya teman-teman sambil melihat-lihat dulu suasana di dalam goa ini yang luar biasa ini nih. Keren banget nih. Tuh. Wah. Berarti ini ternyata ini adalah sungai. Sungai yang tapi takutnya ini ambruk nih. Kalau ada gempa ini rawan ambruk. Oke. Yuk hati-hati ke sana yuk. Assalamualaikum. Tenang aja sini. Tenang aja sini. Terus lokasi sungai yang dimaksud yang mana ini? Jadi gini teman-teman. Ada sungai yang digunakan khusus untuk orang-orang tertentu yang bisa menghidupkan orang mati katanya. Jadi mungkin sungai ini mungkin yang dimaksud ya. Jadi buat mandi, misalnya orang mati itu bisa hidup lagi. Udah yuk, ke aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Wow. Ini kalau lokasinya makin dalam makin serem ini. Nih. Berarti sungainya berkelok-kelok nih. Aduh. Punten. Apakah ini tempatnya ya? Lokasi ini mungkin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Ada orang di sini. Semakin dalam nih, semakin serem nih teman-teman. Perhatikan nih. Lokasinya kayak gini nih, perhatikan nih. Kira-kira kayak ajak ke sini mau nggak? Udah yuk. Di sini agak berisik suara ini nih, suara air nih ya. Nih, hati-hati harus dongkol-dongkol nih. Assalamualaikum. Semakin dalam semakin serem ini, bayangan saja kalau misalnya ada gempa, kita bisa ke ambrokan ini nih. Makanya kejepit ya. Tapi itu apa itu? Itu kayak gerak-gerak tuh. Itu sebelah depan sana. Ini. Kayak bukan manusia. Tapi lo, coba perhatikan di kamera ada nggak? Di kamera ada nggak? Ada. Astagfirullahaladzim, tadi lo. Berarti aneh asli ini ya? Nyata. Berarti yuk kita pastikan aja. Punten. Mbak. Lagi pada ngapain, Mbak? Punten. Assalamualaikum. Itu sebelah sini.
Astagfirullahaladzim. Wah, tapi kan nggak dengar kita. Ini apa lagi nih? Itu mukanya. Astagfirullahaladzim. Mbah, Mbah, Assalamualaikum. Sepertinya mereka melihat kita, cuma nggak tahu bahasa kita mungkin nih. Pada kemana ini? Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Mbah, tadi orang bukan sih? Astagfirullahaladzim. Tapi kayak melihat arahnya ke sini deh. Ini lagi bukan? Apa ini? Bukan. Batu. Punten. Itu lagi itu tuh. Di tengah-tengah ini nih. Nih. Punten, Mbak. Ini. Astagfirullahaladzim. Perhatikan itu. Ini apa itu? Gerak-gerak itu. Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Apa ini sih? Aneh wujudnya. Astagfirullahaladzim. Itu. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oh, tak dulu. Jangan dulu. Assalamualaikum, siapa itu? Punten. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya ampun, kok banyak banget. Coba hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ampun, banyak banget. Gak terhitung. Kok banyak kayak gini? Ini apa sebenarnya sih? Siluman atau setan? Siapa itu? Punten. Loh. Kita diserbu ini. Kita kayaknya nggak kuat deh. Banyak banget. Astagfirullahaladzim. Mbah, mohon maaf, Mbah. Yang mimpin siapa yang mimpin? Ini yang mimpin. Maaf ya. Perkenalkan, saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya, maaf. Kami mohon izin untuk memasuki gua ini. Apakah boleh masuk di dalam ke sana? Hah? Gak boleh. Gak boleh kita. Gak boleh masuk. Aduh, gimana nih? Atau gini aja deh. Apa mungkin ada syaratnya supaya kita masuk ke sini, boleh? Ada syaratnya enggak? Iya. Ya. Harus sendirian saya. Maksudnya ini saya bawa kamera, maksudnya untuk ini. Tujuannya ini tadi saya untuk ini lagi dalam untuk mengkaji dari gak boleh. Waduh, gimana nih? Kita gak boleh masuk. Nah, ini. Hah? Ya ampun, hilang semua. Astagfirullahaladzim. Pak?
Tapi tadi kita nggak boleh masuk. Udahlah, nekat aja yuk. Tenang aja. Assalamualaikum. Maaf, Bah. Saya nekat masuk aja. Astagfirullahaladzim. Pokoknya serem banget. Tadi berada kemana sih? Mana? So, ini hasil apa enggak sih? Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Tuh. Coba lihat. Itu. Tar dulu. Ini rombongan yang tadi bukan. Tapi sepertinya dia sendirian. Ih, apa itu mayat hidup? Wah, kan gini, katanya di sini itu bisa menghidupkan orang mati. Jangan ini mayat nih. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Assalamualaikum. Iya benar. Mukanya pucat banget. Astagfirullahaladzim. Mbak? Mbak siapa? Mbak? Assalamualaikum. Tapi dia kayaknya nggak dengar kita deh. Mbak? Punten, Mbak. Assalamualaikum. Kita dulu nih. Kita jangan gegabah. Maksudnya kita kan sebagai tamu di sini, kita lebih santun lagi yuk, tenang yuk. Mudah-mudahan kita terhubung dengan ini. Bisa jadi inilah yang akan memberikan petunjuk pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Mbak. Nyambung, alhamdulillah. Maaf, Mbak, beda kami mengganggu panjenengan. Iya, perkenalkan nama saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbak. Iya. Mbak sendiri siapa? Kok sampai kayak gini, Mbak? Kotor banget, Mbak. Iya. Mbah Wirya. Namanya Mbah Wirya. Baik. Kok Mbak tinggal di sini? Di sebelah mana, Mbak? Di dinding ini. Di balik dinding ini. Mbak tinggal di balik dinding ini nih. Berarti di sana ada ruangannya, Mbak. Di balik dinding ini ada ruangannya. Lah terus pintunya di mana pintunya? Astagfirullahaladzim. Baik, Mbak. Kalau begitu, saya mohon izin pada panjenengan. Pertama gini, salam silaturahmi pada panjenengan. Alhamdulillah, saya bisa bertemu langsung dengan panjenengan. Yang kedua, saya ingin menanyakan sesuatu tentang cerita-cerita di dalam gua ini, Mbak. Iya, maaf nih, Mbak. Maksudnya gini, kan banyak orang menceritakan tentang bila mana orang-orang yang sudah mati itu dimandikan di sini, di sungai-sungai di dalam gua ini, itu bisa hidup lagi, Mbak. Terus lagi orang yang miskin bisa kaya setelah mandi di sini. Dan masih banyak lagi ceritanya, Mbak. Itu sebenarnya cerita yang benar itu seperti apa, Mbak? Kalau boleh kami tahu biar kami tidak gagal paham. Iya, insya Allah kami pun mau mandi, Mbak. Iya. Baik. Kita disuruh mendengarkan dulu, untuk tenang dulu. Beliau akan menceritakan yang sebenarnya. Mbak. Kepripun. Tadi saya tuh mengalami melihat seperti rombongan orang gitu, Mbak. Rombongan orang, terus lagi ada buaya gitu. Orangnya aneh, tiba-tiba menghilang. Ini, oh itu,
maksudnya petunjuk buat saya. Nah, artinya apa, Mbah? Heeh. Nggih. 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 Berarti ini ilmu jero nih teman-teman. Ilmu jero yaitu ilmu rasa. Kita harus bisa mengartikan tadi kejadian tadi ketika kita bisa melihat rombongan orang yang banyak tadi itu, ternyata itu sebuah adalah penggambaran musuh dalam diri kita. Musuh dalam diri yaitu berwujud hawa nafsu, ada dan sebagainya, itulah ada pikiran, ada ego. Ini yang ada dalam diri kita. Nah, kita harus berdamai dengannya dulu, berdamai dengan semua itu. Nah, artinya tadi bahwa sebenarnya bukan yang dimaksud nih, Mbah. Berarti ini hanya sebuah makna perumpamaan. Nah, terus tentang bisa menghidupkan orang mati itu bagaimana, Mbah? Nggih. Nggih. Ternyata mandi di sini itu bukan menghidupkan orang mati jasadnya, tetapi lebih dalam lagi yaitu mati kesadarannya. Orang-orang yang dungu ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tertutup mata hatinya dimandikan di sini sehingga menjadi cerdas, menjadi sadar, menjadi eling, jadi hidup lagi, hidup kesadarannya. Oh, berarti ini berkaitan dengan tadi ya, Mbah. Misalnya orang miskin itu bisa mendapatkan suatu ide sehingga menjadi rezekinya mudah ketika mandi di sini. Begitu, Mbah. Nggih. Nggih. Mbah, misalnya gini. Kenapa harus dibawa di sini? Kalau misalnya air biasa di rumah, di sumur bisa nggak, Mbah? Beda. Nggih. Nggih. Mbak menceritakan ya, jadi di situ ada tahap-tahapannya untuk bisa orang semakin sadar, semakin eling. Yang selama ini mungkin merasa paling benar, nanti setelah dimandikan di sini akan lebih eling lagi. Artinya gini, di sini tuh mengalami rasa takut yang luar biasa, rasa ketakutan. Terus itu dinamakan di masa-masa itulah akan terbuka latif-latif yang terkunci dalam diri kita sehingga hidup kesadarannya, hidup elingnya. Ini, Mbah. Baik. Itu mandinya bagaimana, Mbah? Mandi biasa atau bagaimana? Maksudnya? Diniatkan mandi tobat. Mandi tobat. Oh, baik. Nggih. Baik, nggih. Berarti semua orang bisa gitu, Bang, nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ini teman-teman, ilmunya luar biasa dari beliau yang menyampaikan bahwa di lokasi ini orang yang mati bisa hidup lagi, tetapi bukan mati jasadnya, tapi mati kesadarannya. Sehingga menjadi semakin eling, akan terbuka latif-latif yang terkunci dalam diri kita, sehingga mudah menemukan peluang, menemukan ide cemerlang dalam dunia nyata, sehingga kehidupannya akan lebih berkembang, gitu maksudnya. Nah, gitu, Mbah. Kalau begitu, Mbah, kami sangat berterima kasih atas semua pengertian ini. Insya Allah akan saya praktekkan mandi tobat, gitu, Mbah. Tapi tadi, Mbah, di rumah pun bisa. Di rumah pun bisa kalau memang tahu bisa mengalami ini. Baik, ya. Di rumah pun bisa kalau kita bisa tahu ilmunya, pengertiannya tadi untuk mandi tobat, gitu maksudnya. Baik, Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Tetap kula pangapunten, sampun panjenengan. Mugi-mugi kula saged mengalirkan ilmu ini kepada banyak orang supaya mereka nasibnya berubah. Nggih. Nggih, Mbah. Sami-sami nggih.
Assalamualaikum, rahayu, rahayu. Ih, astagfirullahaladzim. Mbah, aneh ya. Ini apaan? Ini luar biasa ini. Ini apa ini? Semacam benda apa ini? Unik banget. Nggak tahu. Jimat mungkin. Ini ya. Tapi kita bisa mengambil ilmunya. Di sini bisa mandi yang dingin, ya air dingin, air adem dari alam, maksudnya untuk mandi tobat, di mana di saat itu ada rasa, memang harus ada melewati rasa takut, ya harus berdamai dulu dengan rasa takut, artinya berdamai dengan tadi apa musuh dalam diri kita, yaitu tadi ada ego, nafsu, pikiran, dan sejenisnya itu kita harus berdamai dulu. Lalu lepaskan, maka adem tentrem ke akhirnya apa? Akan menemukan ide-ide cemerlang, hidup lagi kesadarannya gitu. Nah, yuk pulang yuk. Tuh. Iya.